Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas masalah aplikasi kamera Motorola H70 Fusion yang lambat saat dibuka. Bagaimana cara mengatasinya? Jika kamera di Motorola Edge 70 Fusion Anda terasa lambat saat diluncurkan, masalah ini tidak bisa diperbaiki tanpa melakukan tindakan drastis. Jadi pertama-tama buka pengaturan di ponsel Anda dan kita bisa mencoba beberapa solusi sementara. Mungkin tidak optimal, tapi mari kita coba-coba saja dengan ponsel kita, atasi masalahnya dengan mengaktifkan gesture quick capture. Sekarang ketika kita mengalami lag saat peluncuran kamera secara normal, kita bisa melakukan hal seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah solusi sementara yang cukup efektif. Nah, ini seharusnya bisa bekerja untuk Anda. Cara ini seringkali lebih cepat daripada mengetuk ikon kamera secara manual karena Motorola mendukung fitur Quick Capture seperti yang bisa Anda lihat sekarang. Selain itu, lakukan restart. Jika Anda ingin mengoptimalkan ponsel Anda, restart ponsel Anda. Tekan tombol power dan volume atas, lalu klik restart. Serius, kalau Anda tidak percaya, percayalah pada saya. Cobalah untuk percaya pada saya kali ini. Lakukan ini sebelum melakukan troubleshooting yang lebih mendalam. Jika lag pada kamera terjadi setelah pembaruan atau instalasi aplikasi, melakukan reboot bisa membersihkan proses yang menumpuk. Kita mencoba, Anda tahu, memperbaiki dari langkah yang paling ringan hingga yang paling drastis. Maksud saya bukan drastis, tapi Anda tahu maksud saya. Sekarang, setelah sekitar 5 menit, coba nyalakan aplikasi kamera Anda. Setelah ini semua proses latar belakang akan selesai dan seharusnya ini bisa memperbaiki masalah Anda. Jika ini baru memperbaiki masalah Anda. Bersihkan cache aplikasi kamera Anda. Tekan jari Anda pada aplikasi kamera, ketuk icon info di sini, lalu ketuk bagian cache dan tekan hapus cache. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Anda. Ini sebenarnya bisa membantu jika aplikasi terasa lambat karena Anda menghapus beberapa file sementara dan beberapa file yang sebenarnya tidak berguna di sini. Ini sebenarnya bukan soal penyimpanan pada awalnya, tapi jika Anda merasa kamera Anda masih lambat, ketuk hapus, penyimpanan, hingga aplikasi Anda benar-benar direset dan Anda akan merasa seperti menggunakan aplikasi itu untuk pertama kalinya. Anda tahu ini hanya direset saja. Opsi ini akan mereset preferensi warna dan ini tidak terlalu sering digunakan. Jadi gunakan hanya jika memang diperlukan. Selain itu, periksa juga apakah terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Seperti yang Anda lihat, sudah menghapus 2 dan di sini masih ada 3 aplikasi di latar belakang selain kamera. Jadi multitasking berat dan terlalu banyak aplikasi bisa memperlambat peluncuran kamera. Cobalah untuk menutup game atau aplikasi besar, lalu buka kembali kamera. Jika peluncurannya kembali cepat, kemungkinan tekanan pada memori yang menjadi penyebabnya. Perbarui semua yang ada di perangkat Anda. Periksa apakah ada pembaruan sistem di sini. Di pengaturan ini. Kemudian pembaruan sistem, seringkali peningkatan performa kamera juga datang melalui pembaruan ini. Lakukan hal yang sama pada banyak aplikasi lain seperti di Google Play Store. Saya tidak tahu di mana letaknya, tapi di sini saya punya Google Play Store. Ketuk foto profil Anda di pojok kanan atas, lalu ketuk kelola aplikasi dan perangkat. Dan di sini ketuk lalu periksa pembaruan. Dan jika ada pembaruan, perbarui semuanya. Selain itu, kurangi tekanan pada penyimpanan. Jika penyimpanan hampir penuh, kamera bisa menjadi lambat dan terasa lambat. Buka pengaturan. Buka bagian penyimpanan di sini dan bersihkan aplikasi yang tidak terpakai, gambar yang tidak stabil, video, audio, game, dokumen, dan semua yang Anda miliki di sini. Anda bisa mengetuk di sini untuk membebaskan ruang, lalu izinkan. Dan di sini Anda tahu, cukup bebaskan ruang dengan membersihkan di sini. Dan di sini seperti yang Anda lihat, kita tidak punya banyak ruang, hanya 143 kilobyte. Sebenarnya tidak banyak ruang. Dan sebenarnya itu saja untuk urusan penyimpanan. Dan matikan pembatasan baterai untuk kamera jika memang Anda membatasinya. Pertama-tama, mulailah dengan membuka menu aplikasi di sini, lalu pilih lihat semua aplikasi yang terpasang. Setelah itu, silakan gulir perlahan ke bawah sampai Anda menemukan aplikasi kamera. Kemudian ketuk pada bagian penggunaan baterai aplikasi tersebut, dan pilih opsi untuk melihat semua penggunaan baterai secara mendetail.
Selain itu, Anda bisa kembali lagi ke menu pengaturan baterai utama di sini, lalu ketuk pada bagian penggunaan baterai dan carilah aplikasi kamera di daftar ini untuk memastikannya. Jika sinyalnya ada di sini, Anda harus mencari cara untuk melakukannya. Tapi oke, di sini ada aplikasi latar belakang mesh. Oke, kita hanya perlu mencari kamera dengan cara seperti ini. Karena di sini, seperti yang Anda lihat, jika Anda mengetuk pengaturan baterai dan di sini ketuk pada aplikasi yang lambat, di sini Anda akan melihat penggunaan baterai yang meningkat. Dan di sini Anda perlu mengetuk selalu izinkan untuk aplikasi kamera Anda. Jadi, nyalakan kamera Anda untuk beberapa saat. Cobalah, Anda tahu, gunakan sedikit baterai dengan cara ini. Dan semuanya seharusnya berjalan dengan baik setelahnya jika Anda mengaturnya ke selalu izinkan di sini. Mari kita cek apakah ada yang hilang. Saya rasa tidak, tapi Anda tahu maksud saya. Saya hanya perlu melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Izinkan saya mengatur ulang pengaturannya. Di sini, baterai. Penggunaan baterai. Oh enggak, kami tidak memiliki aplikasi kamera di sini. Jadi Anda perlu mencoba mendapatkannya di sini, lalu menonaktifkannya. Untuk fitur kamera yang berat, menurunkan pengaturan terkadang dapat menambah penundaan. Jadi ketuk tombol ini di pojok kanan atas tab pengaturan. Dan di sini Anda tahu, coba saja nonaktifkan beberapa hal seperti misalnya di sini ada secret atau leveler atau semacamnya. Proses pengujian yang Anda lakukan pasti akan berjalan dengan jauh lebih cepat dan efisien segera setelah Anda berhasil menyederhanakan semua aspek teknis yang rumit ini, dan sebenarnya hanya itulah hal utama yang perlu Anda perhatikan untuk saat ini. Kami berharap informasi ini sangat bermanfaat bagi perkembangan proyek Anda ke depannya. Sampai jumpa lagi di sesi tutorial berikutnya dan semoga hari Anda menyenangkan.